Dakwah itu berarti mengajak, bukan memaksa, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Karena sifat dakwah itu mengajak, maka dalam berdakwah kita harus kreatif agar ajakan kita bisa diterima oleh kalangan yang kita dakwahi. Persis seperti apa yang dilakukan oleh produsen agar laku, ia buat produknya berkualitas sesuai selera pasar, mengemasnya dengan menarik, memasarkan, mengiklankannya dan lain-lain. Bahkan bila perlu menyewa bintang iklan untuk meyakinkan konsumen bahwa produknya layak diapresiasi. Begitu juga Islam sebagai produk dakwah yang secara kualitas tidak diragukan, perlu sekian komponen dakwah untuk dilakukan agar sebanyak mungkin orang mau masuk Islam dan yang sudah Islam agar mau menjalankan ajaran agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari cara untuk meningkatkan ketakwaan adalah dengan selalu melakukan evaluasi. Mana aktivitas kita yang sudah sesuai dengan perintah Allah dan mana yang masih merupakan pelanggaran. Tanpa evaluasi, peningkatan ketakwaan akan sulit dicapai. Hadirin rahimakumullah, besok tanggal 25 Desember, saudara kita umat Nasrani akan merayakan hari Natal. Tapi kita tidak perlu mengulang perdebatan klasik antara kebolehan dan keharaman mengucapkan selamat hari Natal. Bagi yang tidak punya kepentingan apapun, tidak perlu mengucapkan selamat Natal, dan bagi yang berkepentingan silahkan mengikuti pendapat yang membolehkan. Karena mengulangi perdebatan itu hanya akan berpotensi memecah belah kita umat Islam. Selain itu juga bisa mereduksi pandangan kita kepada Nabi Isa alaihissalam dan bisa membuat kita lupa bahwa beliau adalah salah satu ulul azmi, Rasul pilihan Allah. Ya, sekali lagi, beliau adalah salah satu Rasul terbaik pilihan Allah. Kita wajib menghormati beliau sebagaimana penghormatan kita kepada nabi-nabi yang lain. Hadirin rahimakumullah, tugas utama seorang Rasul adalah berdakwah, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dakwah adalah amalan yang paling mulia karena merupakan tugas para nabi. Dan Nabi Isa adalah salah satu teladan kita dalam berdakwah. Bahkan Rasulullah sendiri juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar meneladani para pendahulu beliau dari para rasul, termasuk juga Nabi Isa. Firman Allah Subhanahu wa taala,
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itu, yakni para rasul, adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah wahai Muhammad petunjuk mereka itu. Siapapun kita bisa berdakwah, tentu dengan kapasitas masing-masing. Karena berdakwah tidak hanya berupa kata-kata, namun juga bisa berupa perilaku. Bahkan umumnya dakwah melalui perilaku itu lebih mengena. Karena manusia punya tabiat hubbul mukhalafah, sangat suka berbeda. Jika dia diperintahkan ke kanan, dia akan lebih memilih ke kiri. Dia diperintahkan ke utara, akan lebih suka ke selatan. Itulah manusia. Tapi di satu sisi yang lain, manusia adalah peniru yang ulung juga. Apa yang dia lihat akan menginspirasinya untuk melakukan hal yang serupa. Karenanya tingkah laku adalah media utama dakwah, sumber tiruan yang paling primer. Ketika seseorang mengajak kepada sesuatu, tapi perilakunya tidak mencerminkan isi ajakannya, orang akan lebih memilih meniru perilakunya. Dan bagi kita yang kepala keluarga, teladan dan doa lebih bisa memperbaiki anggota keluarga kita daripada sekedar kata-kata. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dakwah itu berarti mengajak, bukan memaksa. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Karena sifat dakwah itu mengajak, maka dalam berdakwah kita harus kreatif agar ajakan kita bisa diterima oleh kalangan yang kita dakwahi. Persis seperti apa yang dilakukan oleh produsen. Agar laku, ia buat produknya berkualitas, sesuai selera pasar, mengemasnya dengan menarik, memasarkan, mengiklankannya, dan lain-lain. Bahkan bila perlu, menyewa bintang iklan untuk meyakinkan konsumen bahwa produknya layak diapresiasi. Begitu juga Islam sebagai produk dakwah yang secara kualitas tidak diragukan. Perlu sekian komponen dakwah untuk dilakukan agar sebanyak mungkin orang mau masuk Islam, dan yang sudah Islam agar mau menjalankan ajaran agama ini. Kita adalah sales sekaligus bintang iklan agama ini. Karenanya selain perilaku yang baik, kita juga perlu trik dan strategi. Di antaranya adalah dengan cara lemah lembut, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Karena rahmat Allah lah kamu bersikap lunak kepada mereka. Sekiranya kamu wahai Muhammad keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhimu. Ketika Nabi Isa melihat penyimpangan kaumnya, apa yang beliau adukan kepada Allah? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau hendak menyiksa mereka, sebenarnya mereka itu adalah hambamu. Namun bila engkau ampuni mereka, sungguh engkaulah yang maha perkasa dan bijaksana. Demikianlah semangat para pendakwah yang hakiki, tidak pendendam. Agama tidak pernah menjadikan manusia sebagai target layaknya buruan. Agama datang tidak lain hanya untuk memperbaiki kondisi manusia. Agama selalu punya tujuan yang luhur, tidak datang untuk menghukum manusia. Ketika Nabiullah Isa alaihissalam mengobati orang-orang sakit pada hari Sabtu, dan hari Sabtu dalam syariat Nabi Musa, Nabi yang ajarannya dilanjutkan oleh Nabi Isa, hari Sabtu adalah hari libur bekerja. Orang-orang ketika itu melihat Nabi Isa bekerja di hari Sabtu,
Mereka berkata, bekerja di hari Sabtu itu diharamkan dalam syariat Nabi Musa. Maka Nabi Isa menjawab, hari Sabtulah yang diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya, manusia yang diciptakan untuk hari Sabtu. Hadirin rahimakumullah, dakwah itu butuh proses, dan proses butuh waktu. Sekali orang tidak sabar saat proses belum usai, itu bisa meruntuhkan apa yang telah ia bangun dari awal. Sekali orang bersikap kasar, dia bisa kehilangan simpati, dan bisa jadi itulah awal orang menjauhi ajaran agama, hanya karena sikap yang kurang tepat dari pendakwah. Alasan lain yang juga sangat kuat mengapa kita harus bersikap lemah lembut adalah karena dunia saat ini sudah didominasi dan dikendalikan oleh orang-orang yang tujuan mereka adalah merusak umat manusia. Jadi boleh dikata para pendosa dalam tanda kutip adalah korban dari sistem tersebut. Hal ini pula yang terjadi pada saat Nabi Isa diutus. Sistem yang berlaku dan dianut para elit ketika itu adalah penyebab utama kerusakan moral. Sementara para pendosa sebelum dipandang sebagai pendosa adalah korban dari sistem itu. Nabi Isa memahami dan menyadari betul hal ini. Karena itu beliau sadar bahwa penerapan syariah secara tekstual dan kaku di dalam masyarakat yang sistemnya zalim adalah sebuah kezaliman yang nyata. Ketika mereka melaporkan seorang pezina dan berkata, dalam aturan agama Nabi Musa dikatakan bahwa seorang pezina harus dirajam. Maka Nabi Isa alaihissalam hanya menjawab, siapa di antara kalian yang tidak punya dosa, silahkan merajamnya. Sikap ini pula yang dijalankan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika dilaporkan kepadanya seorang budak yang mencuri. Beliau tidak menghukumnya, tapi malah menegur tuannya yang telah membiarkannya kelaparan sehingga terpaksa mencuri. Demikianlah orang-orang yang ikhlas dan berpikiran mendalam ketika memahami hakikat agama. Semoga kita semua mampu mengemban kewajiban dakwah ini dengan baik dan selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada di jalan yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur